jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah Minggu Gospel Generation Ministry. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari persiapkan roti dan anggur atau pengganti lainnya. Firman Tuhan berkata, mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Mari hari ini kita memasuki ibadah hari ini dengan hati yang bersyukur. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita semua. Biarlah hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan seperti Yosua 24 ayat 15b berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mau memuji, kami mau agungkan Engkau, kami mau nyatakan kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Kami mau berbakti kepadamu dimanapun kami berada pada saat ini. Hanya Engkau dan selamanya Engkau adalah Allah dalam hidup kami, dalam keluarga kami, di dalam hari-hari kami. Dalam segala apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, Kau tetap Allah Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau
hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Kau tetap Allah. Oh, oh, Kau tetap Allah. Haleluya. Oh, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Oh, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, selamanya Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Haleluya. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Darah-Mu yang telah layakkan kami, telah sucikan kami. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, melebihi apapun yang ada di dalam dunia ini. Amin. Sungguh besar setiamu,
sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Amin. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, oh, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya. Selamanya Tuhan. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang layak disembah. Kini saatnya kita ingin memberikan persembahan, tapi sebelumnya izinkan saya memberikan pesan offering yang saya dapatkan dari Matius 6 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan buat kita semua. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Amin. Dari pemahaman saya terhadap ayat tersebut, akan terjadi dua kondisi ketika kita tidak memiliki hikmat atas berkat-berkat yang telah Tuhan titipkan ke dalam kehidupan kita. Kondisi yang pertama, kita kembali lagi ke ayat tadi. Di bumi ngengat, karat, dan pencuri akan merusak dan membongkarnya. Ayat tadi mengatakan demikian. Di sini kita berbicara bagaimana harta yang kita miliki, jika
tidak dalam penyerahan kita kepada Tuhan, maka harta kita bisa saja akan terpakai sia-sia, tanpa memberikan hasil yang positif bagi kehidupan kita. Lalu akibatnya, kita punya harta yang banyak, tapi kita nggak bisa hidup dalam damai. Kita tidak bisa hidup dalam sukacita, dan terlebih parah lagi, kita tidak bisa bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Kehidupan kita akan terus dipenuhi rasa nggak aman, was-was, karena kapanpun karat dan ngengat bisa merusak harta kita. Dan pencuri selalu siap mengambil harta kita, merampas apa yang ada pada kita. Namun di kondisi yang kedua, kita kembali lagi kayak tadi, di sana dikatakan ketika kita mengumpulkan harta di surga, itu artinya kita menyerahkan, mempercayakan, atau bahasa lainnya kita mengasuransikan harta kita kepada Tuhan. Maka pasti kehidupan kita akan terasa tenang, terasa aman, damai sejahtera, nggak takut kehilangan. Karena kenapa? Karena surga yang langsung menjagai. Amin. Sekali lagi saya ingin mengajak kita semua, mari kita percayakan segala sesuatu yang kita miliki kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang menjagai, maka semuanya akan aman. Bahkan kehidupan kita sekalipun kita serahkan kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memegang kendali atas kehidupan kita, sehingga kita bisa berjalan dalam kehidupan ini tanpa takut akan hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan, terima kasih atas berkat yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Kami ingin berhikmat Tuhan atas berkat-berkat yang telah Tuhan percayakan, dan kami ingin memberikan persembahan yang terbaik sebagai ucapan syukur kami Tuhan, sebagai rasa percaya kami kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memegang kehidupan kami, Tuhan sebagai pemimpin dalam kehidupan kami percaya, kami ingin terus mengikuti Tuhan, karena Tuhan selalu membawa kami ke dalam atau ke jalan yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, limpahkan kasih karunia yang terus Tuhan curahkan kebajikan, kemurahan ke dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami Tuhan, kiranya Kau berkenan Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, mari katakan amin. Sahabat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di ibadah di minggu pertama di bulan Desember tahun 2021. Kita sudah memasuki bulan ke-12, bulan terakhir di tahun ini. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal dan kita juga akan tahun baru, dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Saya percaya juga Bapak, Ibu, dan Saudara dalam keadaan baik dengan tak kurang satu apapun juga. Tuhan sudah menuntun kita dari Januari sampai bulan November. Dan hari ini kita sudah memasuki bulan ke-12. Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah pemeliharaan. Tangan Tuhan yang perkasa telah memimpin kami, memelihara kami dari bulan Januari sampai bulan November. Dan saat ini kami memasuki bulan ke-12 di tahun 2021. Sebentar lagi kami akan merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Dan kami pun akan mengakhiri tahun 2021. Kami bersyukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Karena Engkau mengasihi kami, memelihara kami, menjagai kami dari waktu ke waktu. Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang selalu baru kepada kami setiap pagi. Kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan, dan penyertaan Tuhan. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan membuat kami lebih bersemangat, lebih kuat lagi dalam menghadapi hari-hari ke depan, di mana kami akan memasuki tahun yang baru. Beberapa minggu ke depan kami akan mengakhiri tahun ini. Biarlah kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat yang baru, pengharapan yang baru, hidup yang baru bersama Tuhan di tahun 2022. Berkati kami, dimanapun kami berada, jemaat-Mu berada saat ini. Kiranya firman Tuhan, hadirat Tuhan akan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sepanjang tahun 2021 kita sudah belajar mengenai God's hand, tangan Tuhan yang perkasa yang selalu memelihara kita, menuntun kita
dan kita akan mengakhiri tahun ini beberapa minggu ke depan. Firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita selama setahun ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai yang ke-7 dikatakan demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Firman Tuhan yang menjadi dasar sepanjang tahun ini dari 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7 ini sangat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memelihara kita dengan luar biasa, saudara. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara pun merasakan bagaimana tangan Tuhan yang perkasa itu menolong kita, memimpin kita, bahkan melindungi kita, memberikan kekuatan dan kesehatan. Sekalipun masa pandemi sampai hari ini belum berakhir. Bahkan di akhir tahun ini, pemerintah sudah mempersiapkan dengan memberlakukan kembali PPKM dengan level 2 dan level 3 pada nantinya, agar kita juga tidak terlalu bersenang-senang merayakan liburan kita dengan berkumpul, sehingga itu akan membuat dan mempermudah penyebaran terjadi. Kita bersyukur pemerintah Indonesia pun begitu giat, begitu luar biasa agar kita semua tidak mengalami musibah yang terus berulang dan berulang. Saya juga percaya Bapak, Ibu, dan Saudara akan selalu menjaga agar kita tetap menjalankan protokol kesehatan, dan kemudian kita juga akan terhindar dari COVID-19 yang terus akan berlanjut. Tapi biarlah semuanya itu boleh kita lalui, kita hadapi karena bersama dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran dalam Tuhan bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan untuk segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita mempersiapkan tahun 2022, kita harus lebih siap lagi, lebih percaya kepada Tuhan. Bukan hanya kita dipimpin oleh tangannya, dituntun oleh tangan Tuhan yang perkasa. Kita sendiri harus memperbesar kapasitas kita, percaya kepada penyertaan Tuhan di tahun 2022. Tema kita pagi hari ini adalah tetap percaya, yang terambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-6 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala laku, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan saya percaya, saya ingin kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara, di akhir tahun ini dan memulai tahun depan, untuk kita memperbesar kapasitas percaya kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong kita, sudah menuntun kita dengan tangannya yang kuat. Karena keinginan kita sebagai manusia, kita seringkali belok kanan, belok kiri, bahkan mundur ke belakang tanpa kita mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6, saya pelajari ada 3 poin penting yang akan kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, di ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Segenap artinya dengan seluruh hati kita, pikiran kita, perasaan kita, kemampuan kita, apapun juga yang ada pada diri kita. Dengan segenap hati kita harus percayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kehidupan pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, kita harus percayakan ke dalam tangan otoritas Tuhan yang memelihara kita. Kita seringkali ada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan kita yang tidak kita serahkan kepada Tuhan. Misalnya, keuangan. Kita seringkali dengan gagah dan perkasa, dengan pengetahuan dan pikiran kita percaya bahwa kita bisa mengatur keuangan kita dengan baik. Bahkan kita tidak percaya kepada Tuhan untuk Tuhan membimbing kita mengatur keuangan kita. Tetapi percayalah bahwa kita harus, sekecil apapun yang ada dalam kehidupan kita harus percayakan kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin yang terbaik untuk kita, saudara. Apa yang menjadi pikiran kita yang terbaik, belum tentu itu yang terbaik. Karena pikiran Tuhan jauh lebih baik. Kehendak Tuhan jauh lebih baik dalam kehidupan kita. Saudara, saya mengajak untuk kita
mempercayakan seluruh aspek dalam kehidupan kita. Bukannya Tuhan kepo mau ikut campur tangan dalam setiap urusan kita. Bukan. Karena Dia tahu yang terbaik buat kita. Nah, bukan juga untuk kepentingannya Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Ini untuk kebaikan dan kepentingan serta kebahagiaan kita. Saudara, Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kita harus menjaga hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Karena dari sanalah kehidupan yang sesungguhnya keluar dari kehidupan kita, berasal dari pimpinan Roh Kudus setiap hari. Lukas 21 ayat 34 dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara, ketika kita tidak mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan dan kita lebih mengutamakan keduniawian, kedagingan kita, saudara, untuk mementingkan diri kita sendiri, maka kita akan terkena jerat dan hari Tuhan yang tiba-tiba bisa datang kepada kita. Jadi saudara, ketika kita percaya dengan segenap hati kita, maka yang terjadi adalah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28 sungguh-sungguh terjadi ketika kita mempercayakan seluruh kehidupan kita dengan segenap hati kita kepada tangan Tuhan, dan percayalah Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Yang kedua, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian kita terbatas dan sebagian besar dikuasai oleh keinginan kedagingan kita sendiri. Sehingga kita condong kepada pemikiran arus duniawi, saudara. Karena apa? Bagi Tuhan, pemikiran duniawi bertentangan dengan pemikiran surgawi. Karena pemikiran duniawi lebih mementingkan dan kepentingan untuk diri sendiri. Egois, tidak memikirkan orang lain. Jika terus terjadi hal ini, maka kita tidak akan menemukan tujuan hidup kita dalam kehidupan kita. Karena kita terus berfokus kepada keinginan untuk memenuhi segala kebutuhan diri sendiri. Itulah dunia yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Mazmur 1 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan yang menciptakan kita, Dia tahu tujuan hidup kita. Dia sudah merencanakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Jangan sampai kita seperti orang fasik, saudara. Ketika kita mengikuti arus dunia dan segala sesuatunya, mengikuti keinginan kedagingan kita, maka ujungnya, akhirnya adalah kebinasaan. Dan itu seringkali menjadi pikiran utama, pikiran yang selalu merusak pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang harus mendatangkan kebaikan, akhirnya tidak terjadi. Karena apa? Karena pikiran kita terganggu oleh pikiran dunia. Saudara, dalam pekerjaan kita seringkali menyita waktu, kesibukan kita lupa sebetulnya kita diciptakan untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Sebetulnya saudara, tidak salah ketika kita bekerja keras, berusaha dengan sebaik-baiknya, bukan hal yang salah. Tetapi dari semuanya itu ada hal yang penting juga, bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan ketika kita bisa melayani Tuhan dengan segenap hati. Firman Tuhan dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita berusaha untuk bekerja lembur, mungkin bekerja lebih untuk supaya kita mendapatkan tambahan penghasilan kita. Tapi firman Tuhan mengatakan ketika kita mencari kebenaran kerajaan surga terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan oleh Tuhan sendiri. Kemampuan kita, hikmat pikiran manusia terbatas, tetapi hikmat Tuhan akan menambahkan kepada kita segala sesuatunya. Saudara, jangan berpikir melulu tentang dunia ini.
karena dunia ini akan berlalu dengan segalanya. Tapi ketika kita memikirkan kehidupan kita di masa mendatang, Tuhan akan menambahkan segala sesuatunya kepada kita. Ketika kita mencari kebenaran Tuhan terlebih dahulu, maka apa yang kita lakukan Tuhan akan lipat gandakan, saudara. Percayalah itu. Tetapi ketika kita dengan kemampuan kita, dengan pengertian kita sendiri, kita berusaha mati-matian, yang ada apalah kehilangan dan selalu kekurangan. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka meskipun hasilnya seperti sedikit, tetapi kuasa Tuhan yang akan melipat gandakan apa yang sudah kita kerjakan. Percayalah Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Sekalipun hari-hari ini banyak di antara kita yang di PHK, kehilangan pekerjaan, mungkin usaha kita tidak seperti pada saat sebelum pandemi, tapi percayalah ketika saudara menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melipat gandakannya, karena Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada kita. Yang ketiga, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mengakui Tuhan dalam segala laku kita adalah melakukan kehendak Tuhan melalui firman-Nya yang dinyatakan dalam perilaku dan tingkah laku kita, sikap kita, dan mengaminkan melakukan firman Tuhan setiap hari. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kegelapan menutupi bumi, saudara. Kita perlu firman Tuhan menjadi pelita. Yesaya 60 ayat 2 dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Terang Tuhan berbicara mengenai firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang bisa membuat kita melihat segala sesuatu semakin jelas. Karena pelita firman itu menerangi kita di sekeliling kita, sehingga kita boleh melihat apa yang terjadi, apa yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa melihat jalan yang sudah Tuhan tunjukkan untuk kita meraih masa depan yang penuh pengharapan. Kita membutuhkan terang firman Tuhan dalam kehidupan kita, terutama ketika kita menjalani tahun-tahun ke depan. Saya percaya kita membutuhkan terang firman Tuhan agar jalan kita tidak salah, agar jalan kita boleh terlihat begitu jelas, karena firman Tuhan menerangi kita semua. Dengan mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang memberikan jalan buat kita, maka jalan kita akan lurus. Tuhan akan luruskan setiap perjalanan kita, dan kita tidak mudah untuk tergoda atau terayu oleh setiap godaan dunia yang selalu ada kepada kita, karena kita berfokus kepada kebenaran firman Tuhan yang akan membuka jalan kita, sehingga kita boleh berjalan lurus menuju masa depan yang telah Tuhan sediakan. Saya ingin bacakan Amsal 3 ayat ke-7 dan ke-8 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan, janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Taatilah Tuhan dan jauhilah yang jahat. Pesan Tuhan mau supaya kita tetap mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita dan jauhilah yang jahat. Yang ke-8, perbuatanmu itu yaitu apa? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita melakukan perbuatan itu, akan menjadi seperti obat bagimu yang menyembuhkan badanmu dan menyegarkan batinmu. Wow. Ketika saudara percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak bersandar kepada pengertian sendiri, mengakui firman Tuhan dan kebenaran, itulah obat yang mujarab untuk kesehatan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Maka ketika kita menyambut tahun 2023, kita dalam keadaan sehat, kuat, dan kita semangat penuh untuk menjalani apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita semua. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara akan ditambahkan kekuatan yang baru, akan ditambahkan kesehatannya yang baru ketika kita mempersembahkan seluruh hidup kita ke dalam
tangan Tuhan dengan mempercayai sepenuhnya firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara, hari ini juga, pagi hari ini juga kita akan perjamuan kudus. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa mempersiapkan roti tawar. Jika tidak ada anggur, Bapak, Ibu, dan Saudara juga bisa mempersiapkan air teh atau air putih. Dan kita akan menerima perjamuan kudus ini. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Percayalah dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Kami mau memperbesar kapasitas kepercayaan kami kepada Tuhan. Ketika kami mengakhiri tahun ini dan memulai tahun depan. Ada beberapa minggu ke depan kami ingin mempersiapkan hati kami. Untuk kami semakin percaya akan pemeliharaan Tuhan. Otoritas Tuhan yang selalu menaungi kehidupan kami. Berkati jemaatmu yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan menyertai setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan. Mereka boleh sungguh-sungguh menanamkan hati yang percaya dan menjaga hatinya. Karena pada saat kami menjaga hati kami terus percaya kepada Tuhan, maka dari sana terpancar kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan sedang sediakan bagi kami semua. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima perjamuan kudus yang kembali mengingatkan kami akan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk kebaikan kami, supaya kami memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Kau yang terindah dalam hidup kami. Kau yang termulia dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu,
selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau yang terindah Tuhan, Kau yang termulia. Oh. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mempersiapkan perjamuan kudus pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk perjamuan kudus ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah dinyatakan pagi hari ini kepada kami. Dan saatnya kami mau perjamuan kudus. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang tidak berkenan kepadamu. Kuduskan dan sucikan kami, untuk kami boleh layak menerima perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membacakan pengakuan iman rasuli terlebih dahulu bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat roti kita di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Kepercayaan kita kepada Tuhan, tambahkanlah itu. Ketika engkau mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan bertindak. Otoritas Tuhan yang berkuasa itu akan menyertai engkau sepanjang kehidupan. Diberkatilah keluargamu dengan sukacita, damai, sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu sehingga engkau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah pelayananmu, engkau akan menjadi orang yang rendah hati dan murah hati dalam setiap pelayanan. Bahkan setiap perbuatan tangan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini Tuhan. Lawat bangsa kami, kesejahteraan bangsa kami menjadi sukacita, damai, sejahtera. Bahkan sorak-sorak kemenangan terjadi atas bangsa kami. Berkati pemimpin bangsa kami, presiden dan wakil presiden, para menteri yang membantu presiden, biarlah anugerah Tuhan senantiasa menyertai mereka. Berkati juga kota di mana kami berada dan tinggal, keamanan dan ketertiban boleh tercipta, karena kasih Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita juga sudah perjamuan kudus dan kita juga sudah berdoa. Kembali saya ingin mengingatkan kepada kita semua untuk tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Dan bagi Bapak Ibu yang belum divaksin, segera divaksin karena itu akan menambah imunitas tubuh kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sungguh besar kasih-Mu, limpah hadirat-Mu, mengalir memenuhi hidupku. Besar kesetiaan-Mu, nyata di hidupku. Kau puaskan jiwaku, Yesusku. Dan ku angkat tanganku di hadapan tahta-Mu, pengakuanku tiada yang seperti-Mu. Ku bawa seluruh hidupku menyembah
Yesus Tuhanku, ku sungguh mengasihimu. Besar kesetiaanmu, nyata di hidupku. Kau puaskan jiwaku, Yesusku. Dan ku angkat tanganku di hadapan tatamu. Pengakuanku, tiada yang sepertimu. Ku bawa seluruh hidupku menyembah di altar-Mu, Yesus Tuhanku, ku sungguh mengasihimu. Dan ku angkat tanganku di hadapan tatamu. Pengakuanku, tiada yang sepertimu. Oh, ku bawa seluruh hidupku menyembah di altar-Mu, Yesus Tuhanku, ku sungguh mengasihimu. Yesus Tuhanku, ku sungguh mengasihimu. Ku sungguh mengasihimu.